Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sidang majelis dan dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas konstitusional kita masing-masing, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Rasa syukur yang mendalam juga patut kita persembahkan setelah lebih dari 2 tahun dilanda pandemi COVID-19. Berkat kerja keras pemerintah bersama seluruh komponen bangsa, kita dapat mengatasi pandemi secara baik. Kita bisa pulih cepat dan bangkit lebih kuat. Sidang majelis dan dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, esok hari bangsa Indonesia akan memasuki usianya yang ke-77 tahun. Sudah sepatutnya kita memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pejuang bangsa yang telah mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwanya, sehingga sampailah kita kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sidang majelis dan dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, kondisi global saat ini semakin tidak menentu. Semua negara sedang berupaya keras memulihkan ekonominya pasca pandemi COVID-19 ini. Namun, fase ini terganggu oleh dinamika global seperti konflik Rusia dan Ukraina, perang dagang dan elektronik negara Amerika dengan Tiongkok, lalu ada ketegangan baru di Selat Taiwan, serta disrupsi rantai pasok yang berimplikasi pada fluktuasi harga komoditas pangan dan energi. Kenegarawan Presiden Jokowi kembali ditunjukkan melalui pelaksanaan salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Misi perdamaian Presiden Jokowi adalah dengan mengunjungi Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu. Patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa ancaman krisis global kini ada di depan mata kita. Saat ini sekitar 320 juta penduduk dunia berada dalam kondisi kelaparan akut. Menurut data IMF dan Bank Dunia, perekonomian 66 negara diprediksi akan bangkrut dan ambruk. Perlambatan dan kontraksi pertumbuhan ekonomi global semakin diperburuk oleh tingginya kenaikan inflasi. Tapi berkat kesigapan pemerintah dalam menyikapi ancaman krisis, dari hasil survei Bloomberg, Indonesia dinilai sebagai negara dengan resiko resesi yang cukup kecil, hanya sekitar 3% saja. Sangat jauh sekali dibandingkan dengan rata-rata negara Amerika Serikat maupun Eropa yang bisa mencapai 40 hingga 50%, ataupun di negara Asia itu rentang antara 20 hingga 30%. Namun demikian, kita tidak boleh lalai
kenaikan inflasi dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa per Juli 2022, laju inflasi Indonesia berada di level 4,94%. Dan pada bulan Agustus diprediksi akan meningkat kembali menjadi 5% hingga 6%. Bahkan kita juga diprediksi akan menghadapi ancaman hiperinflasi dengan angka inflasi yang cukup tinggi sebenarnya, sekitar 10% hingga 12%. Laju kenaikan inflasi disertai dengan lonjakan harga pangan dan energi semakin membebani masyarakat yang baru saja bangkit dari pandemi COVID ini. Berangkat dari kenyataan seperti itu, perlu ada pemikiran untuk mengingatkan serta menunjukkan peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan. Jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta jalan pembangunan yang lebih menjamin kesinambungan pembangunan tanpa bergantung pada momen elektoral 5 tahun. Termasuk di dalamnya pemindahan ibu kota negara kita, ibu kota Nusantara, atau bisa disebut sebagai IKN, yang tidak boleh terhenti karena adanya pergantian kepemimpinan nasional. Untuk itu kami juga dibantu oleh Forum Aspirasi Konstitusi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Mimpi kita tentu tidak hanya tertuju untuk tahun 2045 saja, saat Indonesia menjadi negara dengan posisi ekonomi keempat terbesar di dunia. Kita harus berani bermimpi yang lebih besar, menjadi Indonesia sebagai pelopor dalam merangkul dan mempersatukan setiap perbedaan yang ada. Dengan mengucap puji syukur, izinkan kami sebagai perwakilan dari anggota MPR untuk mengakhiri pengantar sidang tahunan MPR ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Terima kasih.